Oke, nah di sini kita langsung saja masuk di bagian dari aplikasi YouTube ya. Nah, ini merupakan sebuah channel saya yang sudah tembus sekitar 107.000 subscriber, teman-teman ya, dengan total penayangan sekitar 13 jutaan ya. Nah, ini real ya. Jadi saya goyang-goyang seperti ini real dan juga nggak editing ya. Nah, ini sebagai contoh referensi saja kepada teman-teman semua. Jadi ada 5 hal yang membuat channel dari YouTube Short teman-teman ini susah berkembang. Jadi kita akan bahas di video kali ini, pastikan jangan di skip agar nanti teman-teman juga bisa paham. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator ya. Jadi kita akan bahas ya buat teman-teman nih. Jadi ada beberapa kesalahan buat teman-teman yang memulai untuk YouTube Short ya. Nah jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar pembahasan channel YouTube ya. Dan oke, jadi di awal tadi adalah sebuah cuplikan channel YouTube saya sudah tembus sekitar 100.000 subscriber ya teman-teman, dengan 13 juta penayangan. Itu sudah saya buktikan di awal tadi. Nah, jadi sebagai referensinya. Dan oke, jadi di sini ada beberapa kesalahan buat teman-teman ketika memulai YouTube Short ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebagai referensi di sini juga ada salah satu channel saya ya. Jadi channel saya sendiri, teman-teman ya. Jadi channel saya sendiri teman-teman bisa cek ya. Jadi channel ini saya kembangkan sekitar 3 bulan ya. Nah, jadi channel ini saya bangun, teman-teman bisa cek ya. Di sini sekitar 16 Januari 2024 ya. Jadi ini merupakan channel saya sendiri tanggal 16 Januari, dan di sini saya itu uploadnya itu di terlama ya. Saya mulai upload ini sekitar 3 bulan. Kita cek di video terlama ya. Jadi pertama kali saya upload di sini dari 3 bulan kemarin, dan alhamdulillah sudah mendapatkan 15.000 subscriber ya dari 16 Januari 2024 ya. Nah, jadi seperti itu, ini sebagai referensinya saja. Oke, jadi apa sih kesalahan buat teman-teman nih yang masih pemula untuk di bagian dari konten short ya. Jadi kita masih membahas sebuah konten short. Jadi untuk kesalahan yang pertama yaitu kita tidak fokus teman-teman ya. Jadi karena kita nggak fokus, biasanya kita sudah fokus satu niche ya. Misalkan fokus pada konten tentang memasak misalkan ataupun memancing, tetapi kita lihat konten yang lain yang lebih banyak penontonnya, kita pindah lagi. Artinya kita nggak fokus ya. Misalkan kita sudah fokus di konten memancing nih ya, tiba-tiba ada konten fakta viral, fakta terkini, teman-teman pindah lagi. Nah, jadi salah satu penyebab yang membuat konten short teman-teman susah berkembang adalah tidak fokus pada satu niche konten. Artinya mengandung sebuah konten yang campuran. Jadi itu akan susah teman-teman ya, dan itu sudah saya praktekkan di channel kedua saya kemarin. Itu saya coba riset ya, menggunakan konten short dan menggunakan konten campuran, itu tidak berkembang sama sekali. Dan alhamdulillah setelah saya riset untuk niche kontennya ya, itu sudah mencapai sekitar 38.000 subscriber ya, dan itu pun sudah saya bahas di video yang pertama tadi. Nah, salah satu penyebab kesalahan dari YouTuber pemula di bagian dari YouTube Short sendiri, yang pertama adalah tidak fokus ataupun tidak pada satu niche konten ya. Artinya kita masih bingung nih untuk menentukan kontennya. Jadi kalau kita sudah fokus pada satu niche konten, kita harus tetap fokuskan pada satu niche konten tersebut. Jadi tentunya jangan campuran. Dan selanjutnya untuk kesalahan yang kedua adalah thumbnail yang kurang menarik. Jadi di bagian dari YouTube Short ini kan ada thumbnail ya. Jadi thumbnail itu gambar awal. Jadi bagaimana cara teman-teman agar nanti bisa banyak penonton ya, ini adalah buatlah gambar awal ataupun thumbnail itu semenarik mungkin ya, agar nanti orang ini mau kepo di konten short kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsisten. Nah, jadi mungkin buat teman-teman untuk konten short ini sendiri kan paling mudah ya untuk kita membuatnya. Jadi juga yang pertama adalah konsisten. Dan saya pribadi itu sekitar 15 video tetapi bertahap ya. Dan itu pun sudah tembus sekitar 50.000 subscriber, dan itu sudah saya bahas di video tadi ya teman-teman. Itu untuk channel baru yang sekitar 1 bulan lebih 1 minggu ya kalau nggak salah. Nah, selanjutnya yang yang keempat adalah tidak menentukan target ya. Jadi maksud saya adalah di sini kalau teman-teman tidak menentukan target nih, misalkan teman-teman targetnya tentang HP Android, ya udah teman-teman fokus di HP Android saja. Jadi dari situ teman-teman bisa konsisten ya membahas tentang HP Android. Yang terpenting jangan versi yang campuran. Ya, kemudian di sini teman-teman juga harus membuat sebuah rencana konten. Jadi ya kita harus membuat rencana nih kalau kita fokusnya di
pembahasan tentang Android, ya seterusnya kita harus membahas seputar Android. Jadi jangan kita campuran ya. Jadi saran saya adalah seperti itu, agar nanti konten YouTube Short teman-teman itu lebih bisa direkomendasikan. Jadi keuntungan dari kita fokus pada satu niche konten, kemudian kita konsisten, dan juga dengan thumbnail yang menarik ya. Jadi itu akan lebih mudah lagi buat channel YouTube Short teman-teman, itu lebih mudah direkomendasikan. Karena syarat untuk bisa mendapatkan rekomendasi adalah fokus pada satu niche konten. Jadi nanti YouTube itu akan melihat nih, oh channel dari teman-teman ini tentang si A ataupun si B ya, misalkan seperti itu. Nah nanti akan direkomendasikan ya. Contohnya teman-teman ya, misalkan teman-teman menonton video saya ataupun channel saya seperti ini, teman-teman senang tentang tutorial tentang YouTube. Nah pasti nanti teman-teman akan dihadapkan untuk kreator-kreator lain yang sama yang membahas seputar YouTube ya, seperti Bang Michael ya, Dian's Tutorial. Nah mungkin teman-teman akan dihadapkan ke beberapa channel tersebut, karena dari sistem YouTube sendiri akan mengetahui, oh teman-teman ini sukanya tentang tutorial YouTube ya. Nah jadi contohnya adalah seperti itu. Oke, jadi sebagai referensi saja teman, sebagai penyemangat, di sini saya sudah membuat sebuah konten short ya, dengan jangka sekitar 1 bulan. Ini juga sudah tembus sekitar 38.000 subscriber. Ada juga yang sekitar 50.000 subscriber. Nah oke, jadi yang saya terapkan adalah yang pertama adalah konsisten, kemudian thumbnail, dan juga judul harus mengandung kata kunci, serta hashtag itu juga harus pasti ya. Nah itu yang harus teman-teman pastikan. Nah di sini sebagai contoh saja ataupun sebagai motivasi kita kasih YouTube Studio. Nah ini ya channel saya sudah 50.000 subscriber, dan juga di sini untuk total penayangannya sekitar 1,3 juta, dan ini real, dan juga ada editing. Kemudian jangkauan juga naik. Jika kita cek seperti ini, kita cek di 28 hari terakhir penayangan mencapai sekitar 1.371.000 ya. Nah ini real ya teman-teman, nggak ada editing. Kita cek di bagian konten, kita cek di bagian audience. Jadi ketika dia berputar seperti ini nggak ada editing. Di sini ada 27.000 penonton kembali, dan ada juga 958.000 penonton yang baru, artinya yang baru bergabung di channel ini ya, ataupun baru menonton di channel ini. Nah jadi seperti itu ya. Oke, jadi 5 kesalahan buat teman-teman yang bisa gagal di konten short ataupun bisa sepi penonton adalah: yang pertama tidak fokus, yang kedua kontennya campuran, yang ketiga tidak konsisten ataupun uploadnya bolong-bolong ya, kemudian yang keempat thumbnail kurang menarik ya. Jadi thumbnail juga lebih berpengaruh lagi, karena thumbnail ini di bagian awal dari video kita, dimana orang ini akan melihat thumbnail kita terlebih dahulu sebelum mereka menonton videonya ya. Kemudian juga pastikan hook di 15 detik pertama agar teman-teman tidak di skip. Nah jadi kalau konten kita di skip itu malah susah ya, untuk channel kita akan direkomendasikan oleh YouTube ya, kalau banyak orang yang skip untuk konten YouTube short kita. Nah jadi harusnya seperti apa? Jadi harusnya ya orang ini harus menonton sampai habis. Nah bagaimana caranya teman-teman agar orang ini mau menonton channel teman-teman ataupun konten short teman-teman sampai habis ya. Nah jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang 5 kesalahan buat YouTuber pemula yang masih baru. Nah tentunya buat teman-teman yang sudah fokus ya, tetap rajin upload ya. Tentunya di sini saya juga 15 video per hari ya, alhamdulillah juga ada di balik itu ya, subscribernya juga meningkat ya, alhamdulillah, dan sudah saya buktikan tadi juga. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.